Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam episode yang keempat surat Al-A'raf ini kita lanjutkan dengan ayat yang keempat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha wa faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Artinya, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Jadi malam hari dan siang hari selalu disiksa. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah. Karena tidak beriman kepada Allah itulah maka mereka negeri-negeri itu disiksa. Apa yang dimaksud negeri? Di dalam babakan syariat, negeri itu ya negara-negara itu. Akan tetapi di dalam hakikatnya, mutasyabihatnya, yang dimaksud negeri-negeri itu adalah masing-masing singgah sana hawa nafsu manusia. Itulah yang dimaksud negeri-negeri, yang mana banyak anggotanya, banyak rakyatnya di dalam negeri-negeri itu. Apa rakyatnya? Ya ayat-ayat yang diwujudkan oleh hawa nafsunya, itulah rakyat-rakyatnya. Jadi sudah dicontohkan oleh Allah manusia-manusia yang balelo dari kekhalifaannya, manusia-manusia yang mendustai penciptaannya, seolah-olah selama ini kita tidak diciptakan oleh Allah. Seolah-olah kita diciptakan oleh Allah, tapi praktek aplikasi di dalam hati kita seolah-olah kita bukan ciptaan Allah, tapi kita ciptaan iblis dan setan. Kita ciptaan diri kita sendiri di hati kita. Aplikasinya kan demikian. Seolah-olah saja dohiriannya kita bilang bahwa seluruh manusia bahkan diriku ini ciptaan Allah. Seolah-olah saja demikian, masih angan-angan. Karena apa? Karena Allahnya juga angan-angan. Karena Tuhannya juga angan-angan. Karena agamanya juga angan-angan selama ini. Karena itulah semuanya angan-angan, semuanya tersesat di sisi Allah. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan.
siksaan kami datang menimpa penduduknya. Jadi ketika kita masih pertuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita, siang malam kita disiksa terus oleh Allah. Apa rupanya? Rupanya adalah kita diperbudak, hati kita dipenuhi dengan urusan dunia yang fana ini, dunia yang memanaskan hati ini, dunia yang selalu berlomba-lomba manusia untuk meraihnya. Jadi hati kita selalu diperbudak oleh keadaan-keadaan kita sendiri. Karena apa? Karena selama ini kita jadi Tuhan tidak terasa. Karena selama ini kita telah mensekutukan Allah, seolah-olah diri kita yang bisa mengatur kehidupan kita, dan seolah-olah diri kita lah yang bisa mengatur kehidupan anak dan istri atau suami kita. Ya, seolah-olah kita lah yang bisa mengatur, mencukupi seluruh kebutuhan keluarga kita selama ini, sehingga kita dituntut, sehingga kita dipaksa, diperbudak untuk mencari dunia, untuk memikirkan dunia, sehingga kita tidak sempat sholat kepada Allah. Disuruh 5 waktu sholat saja tidak bisa sholat, karena di dalam 5 waktunya nyembah dunia di dalamnya, nyembah apa-apa yang dicintai di dalam hatinya. Seolah-olah saja sholat 5 waktu, seolah-olah saja badannya bergambarkan sholat Allahu Akbar, tapi hatinya selingkuh, mensekutukan Allah. Tapi hati kita selama ini lari jauh dari Allah menuju sang kekasih, yakni cinta-cinta dengan babakan-babakan dunia. Karena selama ini kita merasa sebagai raja di rajanya hati, maka kita disiksa dengan dunia. Itulah bukti Allah akan menyiksa di malam hari dan di siang hari. Kita ulangi arti ayatnya. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka istirahat di siang hari. Jadi istirahatnya di siang hari penuh dengan pikiran-pikiran. Nanti makan apa, mencukupi anak istri, kebutuhan keluarga, sekolah-sekolah anak kita, bagaimana mencarinya, seluruhnya disiksa di dalamnya. Karena apa? Karena seolah-olah kitalah pencipta semua itu. Kitalah pencipta semua keadaan-keadaan itu. Karena kita tidak beriman kepada Allah, maka siksalah. Itulah yang dimaksud jahanam itu. Neraka jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan? Ya sekarang. Bahan-bahannya sudah banyak, berkeleleran di mana-mana. Ketika bahan bakarnya ada, yang menyalahlah api neraka itu. Ini babakan hakikatnya, babakan yang sesungguhnya. Kalau menurut babakan dohiriyah dan syariatnya, surga neraka terjadinya nanti ketika manusia sudah mati, perjalanan-perjalanan gaib. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mati sekarang, akan tetapi bagi manusia yang sudah menjadi Muhammad Rasulullah, bagi manusia yang sudah bersahadat kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, maka akan ditunjukkan alam-alam itu dengan sangat nyatanya.
Karena bukan manusianya sesungguhnya yang tahu. Allah lah yang tahu. Allah lah yang bermakrifat. Karena manusianya sudah kembali kepada kemakrifatan diri sejati manusianya yang tak ada, yang gaib, yang tiada. Jadi yang ada hanya Allah. Jadi yang tahu semua itu ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Jadi ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka siksalah. Setiap detik per detik kita selalu tersiksa di dalam dunia ini dengan seluruh urusan-urusannya. Ketika diperintah sholat 5 waktu pun menurut syariat kita tak bisa sholat. Seolah-olah saja kita sholat. 5 waktu saja kita tak bisa sholat. Karena apa? Karena kita tidak bertuhankan Allah di hati kita. Maka di sholat kita pun pasti tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa mengabdi kepada Allah. Jadi pada intinya di dalam sholat 5 waktu itulah barometer puncak-puncaknya penilaian seluruh ibadah-ibadah kita. Bila sholatnya itu lillahi ta'ala, pasti apapun yang berlaku di dalam syariat-syariat di luar sholat pasti juga lillahi ta'ala. Akan dituhani Allah langsung. Akan tetapi bila di dalam sholat kita masih ada di dalam pengakuan diri manusia kita, masih yang diingat dan yang disaksikan di dalam sholat-sholat kita masih dunia yang kita saksikan, maka kotorlah, maka najislah sholat itu. Bila sholatnya najis, maka seluruh kehidupan kita pun akan ikut kotor, akan ikut najis. Karena apa? Karena dikotori oleh manusia itu sendiri. Manusia yang tidak sadar bahwa dirinya lah yang mentuhani diri manusianya sendiri, yang merasa ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya. Maka semuanya pasti jatuh ke lembah jahanam, yakni linafsi. Jadi bila puncak ibadahnya yakni sholatnya jatuh ke lembah neraka, yang diingat, yang disaksikan di dalamnya adalah dunia, maka ibadah yang lainnya pun juga ikut demikian. Karena yang dinilai oleh Allah sholatnya. Bila sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Bila sholatnya kotor, maka kotorlah semuanya. Jadi bila ingin suci sholat kita, suci kehidupan kita, maka sucikanlah hidup ini. Allah yang maha suci, maka sucilah apa yang terjadi di dalam agenda-agenda aktivitasnya badan ini sudah tidak dituhani oleh manusia lagi, kembali kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi paparan-paparan inilah yang dimaksud syahadat itu. Kalau syahadat hanya di mulut saja, tanpa hati beriman kepada Allah, pasti syahadatnya sesat. Sholatnya akan tersesat, zakatnya akan tersesat, puasanya akan tersesat,
haji umrohnya akan tersesat, dimakan, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri, diakui manusianya lah yang bisa dan berkuasa atas semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kelima kita lanjutkan di dalam episode yang kelima yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.